Kami memerlukan lebih dari 20 ya konsultan spesialis yang terlibat di dalam perencanaan. Di dalam Assalamualaikum, apa kabar sahabat Geraha Jurnalis dan My Home. Kembali bertemu dengan saya Arini Yunita dan saya kembali bertemu di Chit Chat at My Home. Apa kabar semuanya? Hari ini saya mengundang salah satu pakar ya, saya bilang punya pengalaman luas lah di Indonesia, di industri properti Indonesia. Dan saya juga bilang beliau adalah salah satu guru saya di industri ini. Jadi saya mengenal istilah-istilahnya properti itu dari beliau lah. Seperti kayak apa ya, property clock, itu siklus properti, booming properti, itu kita mengenalnya di tahun 98 saat Indonesia lagi krisis. Nah itu istilah-istilah itu keluar dan saya dikenalkan oleh beliau itu istilah-istilah ini gitu, dan memang itu ternyata istilah yang sudah global lah sebenarnya di dunia properti ini. Jadi kita baru mengenal karena saat itu industri properti kita sedang naik, tiba-tiba terkena krisis, akhirnya kita gonjang-ganjing seperti biasa. Nah, jadi saya perkenalkan saja langsung, beliau adalah Bapak Bayu Utomo. Apa kabar Mas Bayu? apa kabar Nita? Panggil nama aja ya. Iya, beliau kenal dengan beliau ini sudah cukup lama. Jadinya kadang saya manggil Pak, saya lebih suka manggil Mas. Gitu ininya ya. Jadi sebelum saya mulai bertanya, saya mau memberi sedikit informasi tentang beliau. Kenapa saya mengundang beliau? Tidak hanya sebagai ahli di bidang properti, di industri properti ini, tapi beliau juga punya pengalaman spesifik karena beliau itu terlibat langsung di dalam pembangunan super tol di Indonesia, khususnya Jakarta. Dan ini yang membawa nama Jakarta, terutama juga industri properti di Indonesia naik kelas lah, di kelas global. Nama proyeknya kalau kita boleh sebut adalah Telkom Landmark Tower di Jakarta. Juga ada TUI Sudirman. Karena beliau saat pembangunan Telkom Landmark Tower, beliau adalah sebagai, biar nggak salah nih saya bacakan, beliau adalah Presiden Direktur dari Telkom Property atau Geraha Sarana Duta. Dan saat juga pembangunan sekarang namanya TUI Sudirman, Mas ya, TUI Sudirman, karena lokasinya Jalan Sudirman, Kavling 2. Beliau menjadi Presiden Direktur di Taspen Properti Indonesia, dan dua proyek ini adalah yang menarik, tidak hanya super tol tapi dikembangkan oleh sebuah BUMN yang tidak ada hubungannya dengan properti, dan ini menarik. Justru itu saya mau bertanya karena saat ini bisa dibilang Jakarta sudah punya beberapa super tol. Memang ini dua gedung ini belum menjadi tertinggi tapi sudah mendapatkan banyak penghargaan. Begitu kan Mas ya? Oke, ya. Nih saya bertanyanya agak lompat-lompat dulu nih. Iya. Ini karena menariknya gini, Mas Bayu ini tadinya dari konsultan di properti, terus pernah di BPPN saat 98 ya, selepas 98. Terus tiba-tiba ada di BUMN, sekarang juga jadi konsultan lagi. Jadi saya mungkin bertanya gini dulu deh. Dari bisnis properti BUMN, kenapa? Karena ya tadi saya bilang itu, ini dua super tol kita dibangun oleh BUMN non properti. Nah, sebenarnya apa sih Mas misinya dari unit usaha atau itu dari bisnis properti dari BUMN ini? Baik. Ya, terima kasih Nita buat undangannya sore ini. Senang sekali bisa hadir dan juga mudah-mudahan bisa berbagi pengetahuan buat para pemirsa. Jadi pertanyaannya, apa tugas perusahaan di developer properti ya di BUMN? Nah, kalau kita lihat BUMN itu kan
usahanya beragam sekali ya. Ada yang memang di bidang properti, tapi banyak sekali yang di bidangnya non properti. Dan yang di bidang non properti itu banyak sekali perusahaan-perusahaan besar. Contohnya seperti Pertamina, PLN, ada apa lagi ya, Telkom, Pos Indonesia, kereta api itu kan termasuk yang besar ya. Nah, usaha mereka kan bukan properti, ya. Seperti Telkom, telekomunikasi, jasa telekomunikasi, digital business kan. Kemudian Pertamina, non properti juga, dan ada apa PLN di bidang kelistrikan. Nah, jadi kalau yang BUMN-nya usahanya non properti, mereka memiliki apa namanya anak usaha di bidang properti. Tugasnya si anak usaha properti ini adalah pada umumnya melakukan optimalisasi dari aset properti milik BUMN-nya, induknya. Ya. Perusahaan-perusahaan besar tadi untuk beroperasi itu mereka memang membeli properti, ya, baik untuk gedung kantornya, untuk fasilitas pendukungnya. Ya. Itu seperti waktu saya bekerja di Telkom, Telkom itu punya sekitar 2.500 titik properti di seluruh Indonesia. Iya, sebenarnya kantor Telkom lah ya. Jadi mulai ke kantor-kantor yang di daerahnya. Dulu itu kan bisnis utamanya fixed line ya. Jadi apa namanya teleponan di rumah itu tuh yang kering itu. Nah itu kalau kita lihat ya, kita kenal yang namanya STO, Central Telepon Otomat. Jadi untuk melayani katakan satu wilayah gitu, dia punya satu gedung, isinya mesin telkom itu, mesin telepon untuk melayani itu. Nah dari waktu ke waktu karena transformasi teknologi semakin maju, kebutuhan ya untuk alat yang melayani wilayah tadi itu mengecil. Paling alatnya cuman ya tadinya satu ruangan gede, jadi mungkin mungkin satu CPU aja ya. satu kali satu gitu ya. Jadi kan berlebih ruangannya ya. Nah itu yang salah satu yang membuat apa ya aset-aset properti mereka jadi kelebihan ruangannya gitu ya. Jadi yang harus dioptimalkan. Contohnya itu. Jadi 2.500 ya banyak. Jadi tugasnya adalah bagaimana si anak perusahaan ini yang di bidang properti ini bisa membantu induknya, tidak hanya membayar PBB, maintenance dari aset propertinya kan cukup mahal ya. Tapi bagaimana agar mengoptimalkan dan mulai bisa berkontribusi ya, paling tidak melakukan penghematan saving lah supaya nggak terlalu besar biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan sendiri. Ya, itu tujuannya biasanya mencakup optimalisasi properti itu yang paling besar sih. Jadi memang ya itu lagi karena asetnya tersebar di mana-mana ya, terutama itu juga dan mereka nggak punya core bisnis itu lah ya. Jadi carilah dibentuklah unit usaha mungkin bisa dibilang ya, atau apa PT anak usaha gitu ya bisa dibilang ya. Waktu kalau di Telkom waktu itu ada yang namanya divisi properti yang menjadi bagian dari organisasi Telkomnya. Kemudian di tahun 2001-an itu ada satu kesempatan mereka membeli satu perusahaan yang memiliki gedung di Kebon Sirih tuh namanya Geraha Merah Putih ya? Menara Duta ya dulu ya. Ada gedungnya tuh. Jadi perusahaan itu dibeli, lalu divisi propertinya akhirnya dimasukkan ke dalam sana. Gitu. Tadinya berbentuk fasilitas sebetulnya, fasilitas untuk melayani kebutuhan properti dari perusahaan. Ya. Nah kalau seperti kayak Telkom atau mungkin perusahaan lain lah ya seperti perusahaan logistik kan pasti punya gudang-gudang yang tersebar. Sebenarnya Taspen kan ngurusin uang pensiunan. Itu menarik juga tuh. Gimana tuh? Kasusnya Taspen ya berbeda juga. Jadi Taspen secara jumlah aset properti nggak sebanyak yang dimiliki oleh Telkom. Dan kebanyakan kan dipakai untuk gedung pelayanan. Jadi nggak banyak dan jumlahnya mungkin di atas 50-an lah gitu kalau di-compare tadi dibandingkan Telkom yang 2.500-an. Namun ada 1-2 gitu yang lokasinya primer. Contohnya
Taspen memiliki lahan di Jalan Sudirman, Kafling 2, ya, di daerah Duku Atas. Itu ada satu bidang tanah sebetulnya, tapi pemiliknya dua nih. Sebagian dimiliki oleh Taspen sebagai BUMN, dan sebagian dimiliki oleh Taspen Properti anak usahanya. Nah, Taspen Properti ini yang memiliki gedung yang namanya Artaloka dulu, yang warnanya merah tuh ya. Jadi pada saat Taspen Properti berdiri itu memang sudah menjadi aset perusahaan, jadi inventory. Nah, satu kawasan lahan itulah totalnya 3,3 hektar itu yang dioptimalkan ya, yang terakhir ini. Ya. Oke, itu jadi karena memang lokasinya premium banget lah ya. Prime banget kan. Nah, tapi ya itu yang paling prime ya. Kalau lainnya kan ada di beberapa tempat tapi nggak se-prime itu. Oke, juga termasuk kayak di Telkom lah ya. Itu Telkom di Gatot Subroto itu di daerah segitiga ini juga, segitiga emas juga gitu. Nah, kenapa akhirnya pilihannya membangun Supertol untuk dua yang memang lokasi premium itu gitu kan? Ya, pertama mungkin definisi ya. Supertol, apa sih itu Supertol? Istilah Supertol ini dikeluarkan oleh satu organisasi ya, organisasi non-profit, namanya singkatan bahasa Inggrisnya CTBUH ya, Council of Tall Building and Urban Habitat. Ini base-nya di Amerika, di Illinois, dan ini non-profit organisasi. Mereka melakukan riset-riset bangunan tinggi, lalu juga diseminasi ya, melakukan seminar-seminar. Jadi mereka bikin beberapa buku-buku ya, terutama yang berkaitan dengan bangunan-bangunan tinggi, macam-macam aspeknya. Lalu mereka bikin kategori gedung tinggi. Jadi menurut mereka ada yang gedung tinggi yang kita kenal sehari-hari, gedung tinggi biasa deh gitu ya. Itu by definition itu mulai dari 14 lantai lah ya. Atau sekitar 50 meter loh, dihitung meternya, ketinggiannya ya. Itu disebutnya bangunan biasa. Nah, kalau Supertol itu di atas 300 meter ketinggiannya. Di atas 300 by definitionnya begitu. Di atas itu ada lagi, karena kalau kita lihat di daerah Timur Tengah itu banyak bangunan-bangunan lebih tinggi lagi. Ada yang namanya Megatol Building, itu di atas 600 meter. Kayak Burj Khalifa itu udah masuk Megatol ya. Burj Khalifa, ya. Itu contoh yang termasuk di situ kategorinya. Nah, kenapa Supertol? Jadi kalau bangunan tinggi secara umum deh ya, kenapa perlu bangunan tinggi gitu ya, atau tumbuhlah bangunan tinggi? Ya karena kita ini punya bumi cuma satu ya, dan Tuhan tidak menciptakan bumi yang lain lagi. Daratannya nggak bertambah, itu aja. Jadi tanah itu nggak bertambah. Sehingga dengan pertumbuhan penduduk, tentu tanah makin lama makin jarang ya, udah yang kosong. Jadi kalau kita memiliki satu lahan ya, bagaimana kita memanfaatkan semaksimal mungkin. Jadi daripada bikin satu lantai rumah gitu ya, ya tergantung dari zonasinya. Nah, kalau yang dimiliki oleh Telkom maupun dimiliki oleh Taspen, ini ada di daerah segitiga emas, ya komersial. Jadinya fungsinya boleh komersial. Nah, jadinya kita vertikal jadinya, memanfaatkannya, ya. Dan seberapa tingginya bergantung kepada aturan yang berlaku juga. Pemda mengeluarkan aturan zonasi, mengeluarkan aturan berapa kali gitu ya, disebutnya volume yang bisa dibangun di atas suatu lahan disebut dengan koefisien lantai bangunan atau KLB. Dan ada satu lagi faktornya adalah ketinggiannya berapa. Kalau ketinggian itu juga selain diatur oleh Pemda, itu diatur oleh kawasan keselamatan operasional penerbangan. Jadi tergantung dari lintasan pesawat ya pada saat mau mendarat atau take off dari suatu bandara, maka itu juga mempengaruhi batas maksimum ketinggian dari suatu lokasi. Ya. Dia ada di mana di KKOP-nya. Gitu. Nah, di Telkom waktu itu kita
aturannya adalah ya boleh bangun sampai dengan 220 meter. Oh, kirain daerah itu bisa setinggi mungkin nggak bisa ya? Ya karena ada dua lapangan udara yang mempengaruhi titik tersebut. Yang pertama adalah Halim, ya. Yang kedua Pondok Cabe. Selatan, ya. Selatan, tapi ya, somehow ya lintasan penerbangannya itu mempengaruhi titik dari gedungnya Telkom. Jadi berdasarkan rekomendasi dari Komandan Pangkalan, maka itu ditentukan maksimum 220 meter. Nah, kita maksimalkan itu ketinggiannya. Untuk gedung-gedung yang kami rencanakan pada saat itu. Jadi apakah memang harus segitu? Kalau untuk Telkom itu tujuannya adalah membangun gedung kantor pusat dari grup. Jadi Telkom dan grup. Dan Telkom pada saat itu ya kita bicara tahun 2010-an ya, 2011 itu sudah memiliki sekitar 27-an anak perusahaan. Di mana sebagian besar itu menyewa di gedung lain. Masih menyewa gedungnya. Masih. Padahal mereka punya 2.500 ya. Tapi yang berbentuk gedung perkantoran kan di depannya itu ada gedung kantor juga yang dimiliki Telkom ya. Itu untuk kantor regional Jakarta. Kita bangun di belakangnya. Gitu ya. Nah, itu untuk mengakomodasikan, mengkonsolidasikan grup perusahaan ke dalam satu tempat. Yang terbesar itu Telkomsel, ya, anak perusahaannya Telkom. Itu masih menyewa waktu itu beberapa gedung dari kantor ini ya. Dan itu merupakan anchor tenantnya di gedung kantor pusat. Jadi anak usaha pun itu ya, jadi menyewa juga istilahnya. Ya, jadi mereka memang menyewakan ke orang lain saat itu. Dan ini karena memang untuk membangun gedung dibutuhkan suatu investasi, jadi kita juga melihatnya secara komersial. Namun tentu ada kebijakan-kebijakannya dalam penetapan harga untuk grup sendiri, volume makin besar dan sebagainya, tentu harganya kan berbeda ya. Itu yang mendasari lah harga sewa. Nah itu selain Telkomsel ada Metra Group yang tadinya di Mega Kuningan itu tuh pindah. Jadi dikumpulkan semua jadi itu ya. Jadi kebutuhan itulah yang mendasari berapa volume gedung yang harus dibangun. Dan dengan zonasi tata aturan bangunan di situ, maka desain secara optimal kita bikin ada yang 52 lantai, ada yang 23 lantai. Kecil ya. Nah, mungkin itu satu ya. Jadi kalau bicara kenapa tinggi karena kebutuhan dan memaksimumkan peraturan bangunan yang ada di situ. Jadi masih bisa itu dibangun itu ya. Kalau Taspen kita mencari mitra di Sudirman. Jadi untuk memanfaatkan keseluruhan 3,3 hektar itu kita melakukan tender waktu itu ya untuk cari investor dan akhirnya yang diperoleh adalah Mitsubishi Estate Corporation untuk menjadi mitra dalam pembangunan. Nah, di situ mitra mengusulkan ya bangunan apa gitu yang akan dibangun di situ. Jadi usulan mereka adalah satu bangunan mixed use sebesar setinggi 76 lantai. Itu mixed use paling bawahnya adalah retail, kemudian ada office, kemudian ada service apartment di paling atasnya. Kemudian bangunan keduanya adalah strata title apartment setinggi 65 lantai. Ya, itu memaksimumkan sekali lagi peraturan bangunan yang ada di situ juga. Bisa sampai 300 itu juga ya? Karena itu ya maksimal. Bisa maksimal sih di situ boleh lebih tinggi. Karena tidak ada lintasi itu ya pesawat. Itu boleh lebih tinggi di daerah sana. Jadinya. Dan itu penggunaannya balik lagi ada istilahnya di properti itu best use and ASN best use tadi. ASN best use. Jadinya memang akhirnya digunakan semaksimal mungkin lah ya untuk jadi komersial karena memang lokasinya juga premium sekali lah ininya ya. Iya. Tadi selain pertimbangan untuk peraturan lah segala macam gitu, sebenarnya ada nggak sih Mas kendala yang bukan kendala ya? Mungkin apa sih yang hal utama nih membangun super tol gitu? Kendala utama membangun super tol ya. Ini mungkin terutama ngomongnya soalnya terutama Jakarta ya. Kalau saya sih
mungkin dikasih intro aja. Jakarta kita tahu kondisi tanahnya katanya banyak, terutama di daerah utara sudah mulai penurunan, kondisi air tanahnya nggak bagus, kondisi lingkungannya juga tidak, ya kurang baik lah daripada beberapa kota di Asia. Infrastrukturnya itu juga soal kebencanaan lah, pemadam kebakaran gitu kan, kemampuan kita. Nah, sebenarnya Jakarta terutama gitu sudah bisa nggak sebenarnya? Kalau kita dua ini aja udah bisa. Ada beberapa, kalau nggak salah saya baca dari tadi konsil itu juga, kita udah punya 10 juga bisa bilang kita punya super tol gitu ya. Nah, apa sih waktu itu menjadi pertimbangan gua bikin kendala itu? Jadi kalau pertimbangan membangun gedung tinggi kan tadi memaksimalkan penggunaan lahan sesuai dengan aturan yang berlaku ya. Jadi itu makanya akhirnya keluarlah akhirnya kita mengambil yang maksimalnya. Ya, termasuk yang di Sudirman itu yang tingginya bisa sampai 76 lantai. Kalau kita bicara kendala, ya aspeknya banyak sih ya. Kita pertama mungkin lihat secara umum dulu ya. Di pembangunan suatu properti, terutama high rise, itu melibatkan banyak sekali disiplin ilmu, ya. Contohnya untuk merancang dan membangun gedung Telkom Landmark Tower pada saat itu kami memerlukan lebih dari 20 ya konsultan spesialis yang terlibat di dalam perencanaan. Di dalam pembangunannya juga membutuhkan lebih dari 20 kontraktor umum dan spesialis juga. Nah, mengelola multidisiplin pihak-pihak ini itu kan membutuhkan keahlian ya. Keahlian di bidang pengembangan properti. Kembali lagi tadi kan kita ada di BUMN yang bukan core bisnisnya properti, tapi punya perusahaan properti. Jadi tentu di situ kita harus membangun kapasitas, kita perlu membangun kompetensi, membangun resources agar kita bisa melakukan pengawasan, pengelolaan pembangunan tersebut. Itu secara umumnya itu juga merupakan suatu challenge juga, ya. Sama di Taspen juga kami ngalamin yang sama sih, ya. Karena itu BUMN yang memang di bidang investasi ya, dana pensiun. Itu satu secara umum nih. Kemudian kalau kita bicara spesifik terhadap tekniknya gitu ya, ya rencana-rencana di DKI untuk membangun gedung tinggi itu kan udah banyak sebetulnya. Bangunan yang ada sampai pada saat kita waktu itu merancang itu udah ada yang 60 lantai, ya kan, udah ada yang di atas 70 lantai. Dan Pemda itu juga sudah mulai familiar ya di dalam memberikan izin untuk bangunan tinggi. Ya. Dan di dalam proses perizinan ini kan semua aspek itu kan dikaji ya oleh para ahlinya, mulai dari arsitekturnya, mulai dari strukturnya, mechanical, electrical, semua itu dikaji oleh tes